Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Safira dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pasir Penyu akan menjelaskan materi tentang struktur sel. Pada artikel biologi kelas 11 kali ini, kita akan mengenal struktur dalam sebuah sel dan fungsi-fungsi yang menyertainya. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Berdasarkan jumlah sel, makhluk hidup digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Struktur sel. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Sel prokariotik. Sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Sel eukariotik. Eukariotik termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dan sejumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini memiliki nukleus sejati. Berikut adalah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Dinding sel eukariotik umumnya lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel prokariot. Dinding sel eukariotik yang terdiri dari senyawa anorganik seperti pada di atom dan kokolithifora disebut frustula. Bagian komponen sel. Membran sel berfungsi pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, menjadi tempat perpindahan air dan mineral. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi mengumpulkan protein atau tempat sintesis protein, dan retikulum endoplasma halus yang berfungsi sebagai mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Ribosom atau ergantoplasma berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dari lendir, maka disebut organel sekresi. Mitokondria atau the powerhouse berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Plastida berfungsi untuk proses fotosintesis serta juga untuk sintesis asam lemak dan terpen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel tumbuhan. Dan yang terakhir adalah sentrosom, adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan.